Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita, masih mampukan kita untuk bersama-sama hadir di majelis ta'lim ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengingatkan ya kepada diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian untuk kembali meluruskan niat kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Sesungguhnya menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dan dengan menuntut ilmu mudah-mudahan Allah akan berikan keberkahan bagi hidup kita. Dan baginda Muhammad SAW juga bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa, kata Nabi, yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan dengan kita merutini majelis-majelis taklim yang ada, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan, maksud orang yang menuntut ilmu akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju surga, yaitu kelak ketika seseorang tersebut melewati sirat, yaitu al-jisru ala dhahril jahannam, jembatan yang berada di atas neraka jahannam. Jadi orang-orang yang rajin bermajelis taklim, orang-orang yang rajin hadir di majelis ilmu, kelak kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, jazakumullah khairan katsiran Pak Rinto, akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya ketika ia melewati sirat ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan kita ketika melewati sirat dan diselamatkan kita sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk di hadis yang ke-26. Ya, temanya
keharusan sedekah setiap hari. Saya akan bacakan dulu hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seluruh persendian manusia, seluruh persendian anak Adam wajib untuk diberikan sedekah atau wajib untuk disedekahi kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari tatkala matahari terbit dari ufuk timur, maka seluruh persendian kita ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita sedekahi. Ta'dilu baina isnataini shadaqatun, atau ta'dilu baina itsnaini shadaqatun, dan mendamaikan dua orang yang berselisih, kata Nabi, itu bernilai sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Ketika di pagi hari seseorang membantu saudaranya yang hendak naik kendaraannya. Karena di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kendaraan adalah unta, kendaraan adalah kuda. Nah, kalau mau naik kuda, kemudian kita bantu pegangkan kudanya itu, atau kemudian kita bantu orang ini supaya naik ke atas punggung kendaraannya, atau kita membawakan barang-barangnya, barang-barangnya kita bawakan, kemudian kita naikkan di atas kendaraannya, itu bernilai sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, dan perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan yang baik bernilai sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun, dan setiap langkah kaki yang kita ayunkan menuju ke tempat-tempat sholat, menuju masjid-masjid, itu bernilai sedekah. Wa tumitul adha 'anit tariqi shadaqatun, dan kita membuang sesuatu yang ada di jalan, maka itu bernilai sedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita wajibnya sedekah bagi setiap orang dengan setiap anggota badan pada setiap harinya, mulai dari matahari terbit. Jadi faedah yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap hari badan kita, seluruh persendian kita, ini di tangan itu ada berapa persendian, Pak? Ya, di pergelangan tangan kita, ya, kemudian di jari-jari kita, ya, kemudian di tangan kita, di leher kita, di kaki kita, di jari-jari kaki kita. Banyak sekali persendian-persendian yang ada pada manusia. Ada 300-an yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap persendian kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata setiap harinya wajib untuk kita sedekahi. Kita wajib bersedekah atas nama apa? Ya, persendian-persendian kita itu. Para ulama mengatakan, kenapa kok setiap persendian yang ada dalam badan kita ini setiap harinya wajib untuk disedekahi? Karena sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang telah memberikan kesehatan pada anggota tubuh kita, memberikan kesehatan pada kedua tangan kita, memberikan kesehatan pada kedua kaki kita, memberikan kesehatan bagi tubuh kita, maka kemudian kita wajib memberikan sedekah kepada setiap persendian yang ada di dalam badan kita. Dan para ulama mengatakan kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Setiap persendian anak Adam itu alaihi shadaqah. Wajib untuk diberikan sedekah. Sehingga kemudian apa? Hukumnya memberikan sedekah kepada persendian badan kita ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib. Kalau ada manusia yang tidak memberikan sedekah pada setiap persendiannya, maka dia berdosa. Sedekahnya seperti apa, Pak Ustaz? Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan dan ibadah-ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita. Ya, sebelumnya kita tanya, Pak. Jadi setiap persendian yang ada pada badan kita ini wajib untuk diberikan sedekah setiap satu sendinya. Nah, kita katakan berapa persendian yang ada pada badan kita? Berarti apa? Setiap harinya kita wajib untuk mensedekahi ya setiap persendian yang ada di dalam tubuh kita itu. Nah, kalau ada persendian yang tidak disedekahi, maka kita berdosa. Kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waduh, Pak Ustaz, kalau itu ya banyak Pak Ustaz sedekahnya. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan solusi kepada kita, ya ada suatu amalan yang kita lakukan pada hari itu sudah mencukupi sedekah untuk seluruh persendian kita. Apa amalannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Ya, tadi apa? Seluruh persendian kita ini setiap harinya wajib untuk disedekahi, dan kalau kita melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah duha, maka kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupkan seluruh sedekah itu. Saya bacakan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika engkau terbangun di pagi hari, maka kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki kewajiban untuk memberikan sedekah kepada setiap persendian kalian itu. Fakullu tasbihatin shadaqatun, kata Nabi. Dan setiap tasbih, yaitu bacaan subhanallah, subhanallah, subhanallah yang kita ucapkan bernilai sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatun. Setiap tahmid, Pak, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, 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 itu bernilai sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatun. Setiap kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kita sedang memberikan sedekah kepada diri kita. Kita sedang memberikan sedekah pada setiap persendian kita. Wa kullu takbiratin shadaqatun. Setiap takbir yang engkau ucapkan itu, kata Nabi SAW, itu bernilai sedekah bagi dirimu. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun. Engkau memerintahkan kepada yang baik, itu juga bernilai sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqatun. Engkau melarang sesuatu yang buruk, itu juga sedang bersedekah. Ini kalau kita lihat dari hadis ini, Pak, setiap ucapan yang saya ucapkan ini sedekah semua. Sedekah untuk diri saya. Wa yujzi'u min dzalika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sedekah untuk persendian kita itu seluruhnya
dapat dicukupi. Ya, wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan seluruh sedekah-sedekah untuk setiap persendian kita itu ya cukup dan terpenuhi semuanya ketika seseorang melaksanakan sholat 2 rakaat di waktu duha. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau setiap hari kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat aman, kita sudah memberikan hak kepada badan kita, kepada setiap persendian kita. Banyak jamaah yang bertanya, Ustaz, sholat duha dengan sholat syuruk itu sama atau beda? Ya, sama atau beda, Pak? Sholat syuruk sama sholat duha? Ya, maka kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, sholat syuruk adalah sholat awal duha. Ya, sholat syuruk adalah sholat awal duha. Baginda Nabi SAW bersabda, ini hadisnya sahih. Beliau SAW mengatakan, man shalla subha fi jama'atin. Siapa saja yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian disebutkan di dalam hadis tersebut, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurunallaha azza wa jalla. Duduk kemudian dia bertasbih atau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Summa yusalli rak'ataini fi awwali duha. Ya. Kemudian apa? Dia melaksanakan sholat 2 rakaat di awal duha. Ya. Maka dia akan mendapatkan pahala haji dengan sempurna. Ya, sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada ulama yang mengatakan bahwasanya sholat syuruk adalah sholat yang dikerjakan di awal duha. Jadi ketika kemudian kita melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat, maka juga ini sudah termasuk bahwasanya kita telah memberikan sedekah kepada setiap persendian-persendian yang ada pada diri kita. Ini luar biasa kalau kemudian kita perdalami lagi keajaiban sholat duha. Dulu pernah kita bahas, bisa dicari di YouTube, ya, keajaiban sholat duha. Faidah yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, susunan tubuh dan selamatnya anggota badan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Maka semua tulang dari tubuh ini punya bagian sedekah sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tadi apa? Ternyata ketika kemudian kita memberikan sedekah kepada setiap sendi-sendi yang ada pada badan kita itu, ini menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak akan memperoleh kesehatan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di pagi hari kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dimampukan kita untuk bergerak, maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian apa? Intinya kita harus menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan, kullu ni'matin, segala nikmat apa saja, la tuqarrabu ila Allahi azza wa jalla, yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyah, sesungguhnya itu adalah apa? Ya cobaan, sesungguhnya itu adalah musibah yang ada pada diri orang tersebut. Ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan. Nikmat apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, namun nikmat itu tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu akan menjadi bala dan musibah bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat harta,
Oh, ternyata hartanya tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang ada pada diri orang tersebut bukanlah nikmat, namun harta tersebut adalah musibah. Kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jika kemudian kesehatan tersebut tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesehatan itu akan menjadi bala dan musibah bagi kita. Pada hakikatnya kesehatan itu bukanlah nikmat, namun kesehatan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah musibah yang ditimpakan kepada orang tersebut. Orang menikah tidak menjadikan ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan mendapatkan anugerah, akan tapi dia mendapatkan musibah. Ada orang punya anak, Pak Ustadz, dulu waktu saya bujang, saya rajin datang ke majelis taklim. Sholat saya, Masya Allah, saya jalankan dengan baik, yang wajib-wajib, yang sunnah kami kerjakan. Majelis-majelis taklim kami hadiri. Namun setelah menikah, Pak Ustadz, sibuk saya, tidak sempat untuk bermajelis taklim, bahkan ibadah-ibadah yang wajib ditinggalkan. Maka anak dan istrinya merupakan fitnah bagi dirinya, bukan anugerah, namun ini adalah musibah. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu akan ada pertanggungjawabannya. Baginda Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak, akan terus berada di hadapan Allah, tidak bisa kemana-mana sampai dia lolos dari 4 pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala ajukan. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna. Tentang umurnya itu untuk apa ia habiskan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Ketika umur kita tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita habiskan umur kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, untuk melakukan kemaksiatan atau tidak bermaksiat, melakukan perbuatan yang mubah saja. Kelak umur kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa berpikir bagaimana umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya, Pak Ustadz? Caranya adalah menata umur kita. Seorang muslim harus memiliki target-target dalam kehidupannya. Target-target amal soleh dalam hidupnya. Umur ini tidak boleh dibiarkan berjalan begitu saja tanpa kita rencanakan dan tanpa kita tata, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Harus kita rencanakan, harus kita tata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsun. Hendaknya setiap dirimu itu memperhatikan, merencanakan apa yang akan engkau kerjakan pada hari esok. Tidak boleh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur kita berlalu begitu saja tanpa memiliki perencanaan dalam hidup ini. Pak Ustadz tahu-tahu saya tua, cucunya sudah banyak, kawan sudah pada meninggal dunia semua, Pak Ustadz. Yang menjadi pertanyaan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mengatur umur kita ini? Bagaimana kita merencanakan umur kita ini? Dulu pernah kita bahas
Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tentang informasi tentang 7 hal yang harus kita raih di umur kita ketika memasuki umur 40 tahun. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan. Ketika seseorang umurnya sampai kepada umur 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada 7 kesuksesan. Yang pertama, kesuksesan finansial. Kemudian kesuksesan akademik, kesuksesan ilmu. Kemudian sukses kesehatan kita. Wa ala walidayya, sukses dalam berbirul walidain atau berbuat baik kepada orang tua kita. Wa na'mala shalihan tardahu, sukses dalam membangun kesuksesan sosial dalam beramal soleh. Wa aslih fi dzurriyyati, sukses dalam mendidik anak-anaknya. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sukses spiritualnya, baik agamanya. 7 kesuksesan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sukses apa? Sukses kesehatan, sukses finansial, sukses ilmu dan pendidikan, sukses akademik, sukses birrul walidain, sukses beramal soleh, kemudian apa? Sukses dalam mendidik anak, sukses spiritual. Sekarang kita tanya, dari 7 hal itu ada belum yang sudah kita tata, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Yang sudah kita tata ada belum? Contoh, keilmuan kita, sukses dalam menuntut ilmu. Apakah kita sudah memiliki target-target dalam hidup kita? Ketika umur kita 50 tahun, 40 tahun, mau sampai mana keilmuan kita? Maka ini harus dirancang, Bapak Ibu. Ngaji juga harus kemudian kita susun. Yang pertama, ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain. Ini harus kita cari. Apa saja ini, Pak Ustadz? Ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain. Ilmu tentang rukun iman, rukun Islam. Ilmu tentang tazkiyatun nufus. Nah, ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain kita cari, Bapak Ibu yang dimuliakan. Apa saja itu? Karena kelak ini yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya fardu ain. Kalau kita tidak paham ilmu tersebut, selesai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kita sudah mempersiapkan panjang-panjang. Ustaz, ilmu yang hukumnya fardu ain akan selesai di umur saya yang sekian. Kemudian saya ingin mempelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah, Ustaz. Kemudian tingkatannya seperti ini. Kalau kita belum bisa menjadi seorang alim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pusing Pak Ustaz belajar nahwu, sharaf, bahasa Arab, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa daka maf'ulun uf'ul taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ini enggak paham Pak Ustaz. Minimal kita memiliki target-target dalam hidup kita untuk mempelajari ilmu-ilmu din, ilmu-ilmu syar'i yang hukumnya fardu ain. Kemudian apa kita kejar? Umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sampaikan, orang yang tidak memiliki target dalam hidupnya, berarti mereka tidak menata umurnya dengan baik. Target keilmuan, target finansial, target kesehatan, target birrul walidain, target amal soleh. Yang pertama akan Allah Subhanahu wa taala tanya umur kita. An umrihi fima afnah. Tentang umurnya untuk apa? Ya habiskan umurnya itu. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kepada kita tentang jasad kita. Untuk apa kita habiskan?
Masa muda kita ini untuk apa kita habiskan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita sehat, perkasa, badan kita kuat, pikiran kita sehat, untuk apa kita habiskan badan kita itu sampai kita menua? Untuk apa pikiran kita gunakan itu sampai kemudian apa kita menjadi pikun misalnya? Seluruh badan kita, pendengaran kita, mata kita, pikiran kita kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anjasadihi fi ma'ablah. Apakah kita sudah yakin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan lolos dengan dua pertanyaan ini? Minimal kita harus memiliki target-target dalam hidup kita, walaupun usia kita sudah 50-60 tahun ke atas. Dan Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Pak Ustadz, sampai tua seperti ini saya nggak punya planning apa-apa, Pak Ustadz. Nggak punya rencana apa-apa, Pak Ustadz. Kalau kita planningnya sudah terlambat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya anak-anak, kita punya generasi-generasi muda yang hidupnya harus ditata dan mereka harus lebih hebat daripada kita. Bagaimana anak-anak muda ini kita arahkan untuk menghafal Quran? Bagaimana anak-anak muda ini ya kita persiapkan agar mereka menyusun hidupnya semenjak mereka muda, dan kita arahkan dengan baik, karena generasi-generasi kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan menghadapi sebuah zaman yang fitnahnya lebih besar daripada fitnah kita hari ini. Sunnatullah kehidupan dunia kan seperti itu. Kita berada di akhir zaman, di mana kemudian apa? Ya, dunia yang ada hari ini, kehidupan yang ada hari ini terus menuju kepada kebobrokan moral yang ada. Dan sunatullahnya seperti itu. Sampai kemudian kita mengetahui, ya, di akhir zaman nanti akan merajalela perzinahan. Sehingga kemudian apa? Laki-laki dan perempuan berzina di jalan-jalan. Kita lewat, Pak, ya, di depan Masjid Al-Hikmah ada laki-laki perempuan guling-guling, nggak pakai celana, nggak pakai baju. Ditanya sama Pak Kris, itu ngapain berdua sih? Lagi berzina. Alangkah baiknya kalau kamu apa? Sudah kau berzina di belakang kandang kuda itu. Itu orang yang paling baik ketika itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Ya, bahwasanya zaman ini akan menuju kepada kebobrokan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Generasi-generasi kita, anak-anak cucu kita hari ini kelak akan menghadapi kemudian apa? Tantangan yang fitnahnya lebih besar daripada tantangan kita hari ini. Di sini ada Pak Iskandar, Pak Aris, ya, mungkin bisa melihatlah masa-masa muda remaja mereka seperti apa. Pernah Pak Aris waktu SMP dulu mainan Android, Pak Iskandar? Tidak ada Android. Ya, anak-anak kecil dulu ya sudah pasaran, Pak. Ya, kerjanya ya ada pohon pisang dijadikan mainan dan lain sebagainya. Ya, kehidupannya paling blodor kan gitu, Pak, ya. Mainannya sudah seperti itu. Hari ini anak-anak umur 3 tahun, wah, sudah berselancar nih. Android bawaannya luar biasa. Ya, semua bisa diakses di sini, Pak. Maka kalau kita jujur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan memperhatikan gerakan alam ini dari sisi akhlak dan adat, ternyata apa? Ya, kita hari ini dihadapkan dengan fitnah yang lebih besar daripada fitnah kita zaman dahulu. Dari segi ekonomi, politik, dan semuanya. Kalau kita lihat ini semakin hari semakin hancur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Seluruh kehidupannya semakin buruk. Karena apa? Karena kita berada di akhir zaman ini. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita memikirkan bagaimana generasi-generasi kita ke depan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka kan kita ingat tuh, ya, ada hadis ya tentang Dajjal
di mana Dajjal ini membawa fitnah yang besar. Kemudian Dajjal ketika itu membunuh seorang pemuda. Dibunuh kemudian dibelah menjadi dua. Dibelah menjadi dua bagian. Kemudian Dajjal lewat di tengah-tengah pemuda ini. Ketika Dajjal lewat, kemudian apa? Nyambung jadi satu lagi, kemudian apa? Hidup lagi ini pemuda. Dan Dajjal mengatakan, lihat, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. Kemudian Dajjal berkata kepada pemuda ini, loh, kamu yakin nggak kalau aku ini Tuhan, aku bisa menghidupkanmu kembali setelah engkau mati? Namun apa kata pemuda ini, Pak? Ini pemuda yang beriman luar biasa di zaman fitnah yang begitu luar biasa. Ini pemuda mengatakan, sungguh apa yang engkau lakukan kepadaku ini sudah pernah Rasul SAW kabarkan, dan aku yakin sesungguhnya engkau adalah Dajjal. Pemuda ini mengatakan, coba engkau bunuh aku sekali lagi, niscaya engkau tidak akan pernah mampu menghidupkan aku kembali. Kenapa? Karena ya kuotanya itu cuma sekali aja, Pak. Yang kedua nggak ada, dibunuh lagi oleh Dajjal, kemudian Dajjal tidak mampu menghidupkannya. Ini pemuda yang sangat luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nenek moyang mereka kemudian mengiring keimanan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal penting bagi kita bagaimana kita mengerahkan generasi-generasi kita. Dekatkan generasi-generasi kita dengan Quran, dekatkan generasi-generasi kita dengan akhlak, dengan agama. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, faedah yang keempat dari hadis ini, kita dapat mengetahui tentang beberapa amalan yang bernilai sedekah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW tersebut yang bernilai sedekah adalah yang pertama, ta'dilu bainal itsnaini shadaqatun, mendamaikan dua orang yang berselisih itu bernilai sedekah. Jadi kalau ada saudara kita berantem, Bapak Ibu, kita mendamaikan itu bernilai sedekah. Atau kita yang berantem kemudian kita damai, itu juga bernilai sedekah. Seorang suami sama istri berantem, biasanya yang ngajak damai duluan siapa ini? Suami istri berantem, yang ngajak damai duluan siapa? Suami atau istri? Suami. Itu sedekahnya lebih banyak suami itu dibandingkan istri itu. Ya, istrinya yang salah, akhirnya suaminya yang harus minta maaf. Ya, kalau suami yang salah, selesai kita. Wah, sudah goreng habis-habisan kan ya. Ya, kalau istri yang salah, kita nak kasih tahu, kamu salah, langsung disian. Aduh, ngambek nih. Akhirnya kita yang meminta maaf kan gitu ya, baru kemudian dimaafkan. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang suami berselisih dengan istrinya, berantem dengan istrinya, kita minta maaf, itu bernilai sedekah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, siapa di sini yang sering berantem sama istrinya? Mas Ari. Jangan ditanya, insya Allah semuanya sesoleh-soleh, hanya ustadz kiai itu, Pak. Lah itu pasti juga pernah ngudur karo bojone kan gitu. Hebat ya kalau di panggung ini kan gitu. Nah, kalau pulang ya diseneni karo bojone juga kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering saya sampaikan. Ketika suami dan istri bertengkar, jangan sekali-kali kemudian ya membicarakan ya kejelekan pasangan kita kepada orang tua kita. Ini terutama yang anak-anak yang masih muda. Ya. Ini biasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ada kasusnya terjadi sampai berantem antara ya menantu sama mertuanya. Datang Pak Ustadz, nah, akhirnya Pak Ustadz pula kan, semuanya Ustadz tempat curhat kan. Kenapa kok bisa ini perang dunia dua, Pak Ustadz? Lah kenapa kok bisa seperti ini? Sebenarnya salah saya, Pak Ustadz. Saya mengatakan gini-gini sama ibu saya dan lain sebagainya. Saya sampaikan, Mas, ya, jangan pernah kemudian kita menceritakan kejelekan pasangan kita kepada orang tua kita. Begitu juga sang istri tidak boleh membicarakan ya kejelekan suaminya di hadapan orang tuanya. Apalagi kok berantem, Pak, wadul. Ya kalau orang Jawa itu korek namanya. Korek itu pergi ke tempat orang tuanya, kemudian Pak, yang ngomong sama bapaknya, Pak, sesungguhnya suami saya Mas Ari ini gini. Nah, itu ya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua mana, bapak yang mana ketika kemudian putrinya yang begitu ia cintai, ia asuh sejak kecil, kemudian cerita sama dia, hatinya disakiti oleh seorang lelaki. Marah gak ini Pak kira-kira Pak? Marah, ya. Atau kemudian ngomong suami sama ibunya misalnya. Seorang suami datang sama ibunya, istri saya gini. Wah, ibu yang mana? Ya, yang kemudian rela kemudian anak laki-lakinya disakiti oleh perempuan kan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau suami istri berantem, insya Allah ini cepat beresnya, Pak. Bener atau enggak, Pak? Suami istri berantem itu cepat beres. Tapi menantu sama mertua berantem, selesai dunia ini. Ya, lama urusannya, nggak damai-damai, Pak. Ya, menantu sama mertua nggak berantem itu lama, damainya lama. Suami istri berantem biasa. Ba'da maghrib berantem, wah cekcok, wah sudah perang dunia itu. Ba'da isya damai lagi sudah. Nanti sebelum subuh sudah bangun bareng-bareng keramas berdua. Nah, ini yang pertama yang mengalami ini kan gitu ya. Sudah selesai habis itu, Pak. Tapi kalau kemudian menantu sama mertua berantem, sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan nggak selesai. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mendamaikan kedua orang yang berselisih itu Itu juga bernilai sedekah. Kemudian amalan yang bernilai sedekah yang kedua, wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Atau membantu orang yang mau naik kendaraan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bawakan nih barang-barangnya, maka itu bernilai sedekah. Oh, ada saudara kita ya mau pergi, kita bawakan barang-barangnya, itu bernilai sedekah. Artinya apa? Bantuan apapun yang kita berikan kepada saudara-saudara kita itu dicatat sebagai sedekah. Wal kalimatu thayyibah shadaqatun. Ya, selanjutnya perkataan yang baik, Bapak Ibu, adalah sedekah. Banyak sekali perkataan yang baik yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Takbir, tahlil, tahmid, ya kita baca Quran, apalagi itu Pak, itu sedekah semuanya, kan gitu ya. Kita baca Quran, nilainya sedekah semuanya itu. Ya. Dan yang paling enak itu saya sering sampaikan, orang tua yang punya anak hafal Quran, orang tuanya jarang baca Quran, namun anaknya setiap hari murojaah 5 juz. Nah, ini kemudian orang tuanya tidur marah-marah ditransfer tuh, ya, ya, bacaan Quran dari anaknya. Kita lanjutkan sebentar Bapak Ibu. Maka setiap perkataan yang baik bernilai sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Setiap langkah yang kita ayunkan menuju masjid untuk melaksanakan sholat itu bernilai sedekah. Wa tumidul ada 'anit tariqi shadaqatun. Kemudian kita menghilangkan sesuatu yang menghalangi jalan, itu juga bernilai sedekah. Jadi intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan yang kita lakukan itu juga bernilai sedekah. Baik kebaikan yang kita lakukan dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan badan kita, semuanya bernilai sedekah bagi tubuh kita, bagi persendian kita. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, setiap pagi hari, setiap persendian kita membutuhkan sedekah dari kita. Apa sedekahnya? Yaitu dengan cara kita beribadah kepada Allah, melakukan amalan-amalan lisan maupun amalan-amalan anggota badan, maka itu bernilai sedekah. Dan sedekah untuk seluruh persendian kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita tutup semuanya dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa diistiqomahkan untuk melaksanakan kebaikan, untuk bisa melakukan sholat duha 2 rakaat, agar setiap harinya badan kita mendapatkan hak sedekahnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.